Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk teman-teman semua dan Pak Fandi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 3 ini. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait pengakuan pendapatan. Sebelumnya perkenalkan saya Presti Dewi Intan dengan NIM akhir 027, kemudian ada Vera Ananda dengan NIM akhir 039, ada Dasita dengan NIM akhir 016, kemudian ada Dwi Tia Arnensi dengan NIM akhir 08, dan ada Anggita Aurelia dengan NIM akhir 01. Baik, di sini kita akan membahas terkait pengakuan pendapatan, di mana tujuan pembelajaran ini ada dua, yaitu memahami konsep dasar yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Yang kedua, yaitu memahami dan mengaplikasikan konsep 5 langkah dalam proses pengakuan pendapatan. Next. Bisa next. Oke. Untuk latar belakang ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari konsep dasar pengakuan pendapatan. Nah, pada kondisi lingkungan saat ini, sebagian besar transaksi pendapatan itu memiliki beberapa masalah pengakuan pendapatan, di mana proses pengakuan pendapatan itu menjadi semakin kompleks untuk dikelola, mudah terjadi kesalahan, dan bersifat material bagi laporan keuangan yang diperbandingkan dengan bidang lain dalam pelaporan keuangan. Nah, hal ini juga diperkuat oleh IASB dan FASB yang mengindikasikan bahwa kondisi saat ini atas pelaporan pendapatan itu kurang memuaskan. Nah, IASB mengeluarkan standar konvergensi atas pengakuan pendapatan dengan judul Revenue from Contracts with Customers. Boleh di next. Nah, karena adanya permasalahan-permasalahan itu tadi, timbullah standar pengakuan pendapatan yang baru. Nah, ini disebut pendapatan dari kontrak dengan pelanggan atau disebut asset liability approach, di mana akun perusahaan untuk pendapatan itu didasarkan pada munculnya aset dan liabilitas dari kontrak dengan pelanggan. Dan perusahaan juga harus menganalisis kontrak dengan pelanggan karena kontrak mengawali transaksi pendapatan. Nah, yang pertama yaitu kontrak itu mengindikasikan adanya transaksi. Kemudian yang kedua menyediakan pengukuran dalam pembayaran. Dan yang ketiga mengkhususkan pada janji yang harus dipenuhi. Boleh di next. Boleh di next. Nah, ini ada konsep utama dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama yaitu key objective atau tujuannya, di mana pengakuan pendapatan itu merupakan pengalihan barang atau jasa dari customer dalam jumlah yang merefleksikan pertimbangan perusahaan atas penerimaan ataupun ekspektasi dari penerimaan ataupun pertukaran antara barang maupun jasa ini. Nah, dalam melakukan pengakuan pendapatan itu ada 5 langkah atau proses, yaitu yang pertama mengidentifikasi kontrak dengan customer, yang kedua mengidentifikasi pemisahan kewajiban pada kontrak, kemudian yang ketiga menentukan harga transaksi, yang keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi yang memisahkan kewajiban itu tadi, dan yang kelima mengenali atau mengakui pendapatan ketika kewajiban ini sudah dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada revenue recognition principle, di mana prinsip dari pengakuan pendapatan itu diakui ketika kewajiban itu sudah dilakukan. Boleh di next. Nah, kita bisa urai dari 5 langkah itu tadi dengan contoh. Yang pertama ini ada perusahaan Airbus itu menandatangani sebuah kontrak penjualan pesawat dengan Cathay Pacific Airlines senilai 100 juta euro. Nah, langkah pertama kita harus mengidentifikasi dulu kontrak dengan pelanggan. Apa sih kontrak itu? Nah, kontrak ini merupakan suatu perjanjian antara dua pihak yang menetapkan hak atau kewajiban yang bersifat memaksa. Jadi mengikat antara kedua pihak yang melakukan kontrak.
Nah, pada contoh tadi, Airbus itu tadi menandatangani sebuah kontrak untuk melakukan pembelian pesawat kepada KT Pacific. Nah, yang langkah kedua yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak, di mana Airbus itu hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat kepada KT Pacific. Nah, apabila Airbus itu juga ingin memberikan layanan perawatan pesawat, maka kewajiban kinerja ini terpisah, karena kan tadi hanya melakukan transaksi jual beli pesawat kepada KT Pacific. Jadi kalau ada transaksi lainnya itu dihitung secara terpisah. Boleh di next. Kemudian yang langkah ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Nah, harga transaksi sudah jelas tertera pada contoh yang tadi bahwasanya harga transaksi itu sebesar 100 euro, 100 juta euro, di mana harga transaksi itu merupakan jumlah yang disepakati antara pihak-pihak yang melakukan kontrak. Lalu yang langkah keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Nah, karena tadi memang Airbus ini hanya memiliki satu kewajiban, yaitu untuk menyerahkan pesawatnya dalam hal pembelian pesawat, maka kewajiban kinerjanya hanya satu itu tadi. Boleh di next. Nah, ini yang terakhir yaitu mengakui pendapatannya ketika kewajibannya itu sudah dipenuhi. Karena Airbus itu sudah mengakui pendapatan sebesar 100 juta euro atas penjualan pesawat ke Cathay Pacific, maka kewajiban kinerjanya juga sudah dipenuhi, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Boleh di next. Nah, ini ada contoh lainnya, yaitu em, mengenai pembelian secangkir kopi hitam. Jadi Tyler Engler itu memesan secangkir kopi hitam seharga $3 dari Bin. Dan Tyler ini menyerahkan $3 kepada barista Bin yang menuangkan kopi ke dalam sebuah cangkir dan menyerahkan kepadanya. Nah, pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus diakui oleh Bin atas transaksi tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, kita urai satu persatu langkah demi langkahnya. Boleh di next. Nah, yang pertama ada beberapa kriteria dari langkah pertama ini. Untuk mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, itu kita harus tahu dulu apakah kontraknya itu memiliki substansi komersial atau perniagaan dan perdagangan. Nah, di sini Tyler tadi kan memberikan uang tunai atas kopi yang diterima. Terjadi transaksi jual beli kopi, sehingga kontrak ini memiliki substansi komersial. Untuk yang kedua yaitu para pihak telah menyetujui kontrak, di mana Tyler itu sudah setuju untuk membeli kopi dan Bin juga setuju untuk menjual kopi tersebut. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi hak para pihak yang telah terlaksana, di mana Tyler ini memiliki hak atas kopi dan Bin juga memiliki hak untuk menerima uang sebesar $3. Dan yang keempat, syarat pembayarannya sudah teridentifikasi. Sudah jelas tadi harganya tertera $3 atas secangkir kopi. Dan yang terakhir yaitu sangat dimungkinkan bahwa kesepakatan akan diperoleh, di mana Bin ini telah menerima uang sebesar $3 dan sudah menunaikan kewajibannya untuk memberikan kopinya kepada pelanggannya. Nah, disimpulkan bahwasanya Bin dan Tyler itu memiliki kontrak yang valid satu sama lain dengan kelima kriteria ini. Kemudian yang selanjutnya, boleh di next. Nah, yang selanjutnya kita lihat ke langkah kedua, yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Nah, di sini BIN itu memiliki sebuah kewajiban kinerja untuk menyediakan secangkir kopi dan tidak memiliki kewajiban atas kinerja barang atau jasa lainnya, karena memang hanya ada satu kewajiban yaitu transaksi secangkir kopi itu tadi. Nah, untuk yang langkah ketiga menentukan harga transaksi. Nah, harga transaksinya sebesar $3 tanpa ada diskon maupun penyesuaian harga lainnya, sesuai dengan contoh yang sudah tadi disebutkan. Boleh di next. Kemudian langkah keempat itu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Karena memang hanya ada satu kewajiban kinerja, maka tidak ada alokasi yang diperlukan. Hanya ada satu kewajiban yaitu memberikan secangkir kopi dan menerima uangnya untuk BIN.
Kemudian langkah 5 yaitu mengakui pendapatan pada saat setiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Jadi ketika BIN itu sudah memenuhi kewajiban kinerjanya, maka dia boleh untuk mengakui pendapatan tersebut dengan mengakui $3 sebagai pendapatan yang berasal dari transaksi pada saat Tyler sudah menerima kopi. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian ini akan menjelaskan terkait langkah yang kedua dari 5 langkah untuk mengakui pendapatan, yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Di sini ada contoh lagi seharga $3 dan juga membeli 2 bagelen dengan harga $5. Barista ini memberikan produk ini dan Tyler membayar sebesar $8 ke barista. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus diakui oleh Bean atas pembelian 2 item tersebut? Bisa di next. Baik, untuk langkah-langkahnya yaitu langkah yang pertama mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak sah ini berlaku kondisi yang diperlukan agar kontrak ini dapat dilaksanakan. Nah, karena tadi sudah dibahas terkait kontrak pembelian 2 item, yaitu secangkir kopi dan bagelan, maka 5 kondisi ini diperlukan agar kontrak ini dapat dilaksanakan. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja yang terpisah. Di sini Bean harus menentukan apakah penjualan kopi dan penjualan 2 roti bagelan ini merupakan satu atau 2 kewajiban kinerja yang terpisah. Nah, di sini Bean harus mengidentifikasi nih penjualan secangkir kopi dan bagelan ini apakah menjadi satu atau 2 kewajiban yang kinerja yang terpisah yang harus dicatat satu persatu atau bisa dijadikan satu. Kemudian bisa di next. Nah, berbagai kewajiban dari kinerja muncul ketika 2 kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama yaitu Bean itu menyediakan produk atau layanan yang berbeda. Untuk kondisi yang kedua, produk Bean ini dipandang berbeda dalam kontrak apabila kewajiban kinerja yang pertama yaitu sangat bergantung antara keduanya atau tidak saling terkait dengan janji-janji lain dalam kontrak. Oleh karena itu, setiap kewajiban kinerja itu harus dipertanggungjawabkan secara terpisah, yang artinya Bean ini memiliki 2 kewajiban kinerja yang terpisah, yaitu menyediakan secangkir kopi dan 2 roti bagelan. Bisa di next. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan harga transaksi, karena di sini terdapat 2 kewajiban terpisah untuk Bean, maka harga transaksinya itu sebesar $8 yang dihasilkan dari secangkir kopi sebesar $3 ditambah dengan 2 roti bagelan dengan harga $5. Jadi, harga transaksi yang harus dipenuhi oleh Tyler atau dibayar Tyler kepada Bean itu sebesar $8. Langkah yang keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi ke dalam kewajiban kinerja yang terpisah. Bean ini memiliki 2 kewajiban kinerja, di mana yang pertama yaitu setiap kewajiban yang berbeda dan tidak saling terkait, harga dari kedua item tersebut terpisah, maka tidak ada alokasi harga transaksi yang diperlukan. Kemudian untuk yang kedua yaitu penjualan kopi ini dicatat sebesar 3% dan penjualan bagelannya seharga 5%. Jadi untuk kedua item ini karena memiliki 2 harga yang berbeda dan produk yang berbeda, maka dicatat sendiri-sendiri dengan harganya masing-masing. Bisa di next. Untuk langkah yang terakhir yaitu mengakui pendapatan pada saat setiap kewajiban kinerja itu telah terpenuhi. Bean ini memenuhi kedua kewajiban kinerja pada saat kopi dan bagelan ini diberikan kepada Tyler atau pada saat kedua produk ini beralih tangan ke Tyler. Nah, Bean ini harus mengakui pendapatan sebesar $8 yang dihasilkan dari $3 dari secangkir kopi dan $5 dari 2 roti bagelan ini ketika Tyler ini menerima produk kopi dan bagelan. Bisa di next.
Nah, ini untuk contoh langkah yang ketiga, yaitu menentukan harga transaksi. Di sini BN itu berniat untuk meningkatkan penjualan smoke jumper coffee hari Selasa, yaitu hari dengan omset paling rendah. Dan kemudian produk tersebut dijual seharga $10 untuk kemasan ukuran 12 ons. Namun BN ini memutuskan untuk memberikan harga diskon sebesar $1 ketika pelanggan ini membeli pada hari Selasa, yaitu harga diskon dengan harga diskon $1 tadi, maka harganya itu menjadi $9 per kemasan. Tyler datang ke toko pada hari Selasa dan memutuskan untuk membeli sekantong smoke jumper coffee Bean dan membayar sebesar $9. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus Bean akui atas transaksi ini? Untuk mengakui pendapatan atas transaksi ini terdapat beberapa langkah. Langkah yang pertama, bisa di next. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kontrak sah itu berlaku sesuai dengan 5 kondisi yang diperlukan agar kontrak ini dapat dilaksanakan oleh pembeli maupun penjual. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. BN ini memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan sekantong smoke jumper coffee BN untuk Taylor. BN tidak memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan produk tahunan. Jadi, BNI hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu BN untuk pesanan yang dilakukan oleh Taylor. Bisa di next. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Transaksi sekantong smoke jumper coffee bean yang dijual ke Tyler itu sebesar $9 bukan $10 sesuai harga aslinya, karena Tyler ini membeli smoke jumper coffee bean ini pada hari Selasa dan itu mendapatkan diskon sebesar $1. Jadi Tyler membayar ke Bean ini sebesar $9 bukannya $10. Langkah yang keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Di sini kan hanya ada satu kewajiban kinerja yang harus dipenuhi oleh si Bean ini, yaitu menjual sekantong smoke jumper coffee Bean sesuai dengan pesanan dari Tyler. Kemudian langkah yang kelima, yaitu mengakui pendapatan pada saat setiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Bean telah memenuhi kewajiban kinerjanya dan harus mengakui pendapatannya sebesar $9 ketika Tyler ini menerima smoke jumper coffee Bean. Bisa di next. Nah, ini untuk contoh dari langkah yang keempat pengakuan pendapatan, yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Nah, di sini harga transaksi dialokasikan untuk berbagai kewajiban kinerja berdasarkan pada relative standalone selling price mereka pada saat yang sama. Nah, dalam kasus ini, BN itu menawarkan diskon sebesar 2% untuk pembelian secangkir kopi ketika pelanggan membeli sekantong kacang motor mocha premium yang biasanya dijual seharga $12, seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa secangkir kopi ini dijual seharga $3. Nah, pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus Bean akui atas pembelian dua item tersebut? Bisa di next. Nah, sama dengan kasus-kasus sebelumnya, bahwasanya ini juga ada langkah-langkah untuk mengakui pendapatan atas item yang telah dijual. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak yang sah ini berlaku sesuai dengan 5 kondisi yang diperlukan agar dapat dilaksanakan seperti yang dibahas dalam contoh-contoh sebelumnya. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja yang terpisah. Nah, kemasan biji motor mocha dan secangkir kopi ini merupakan produk yang berbeda satu sama lainnya. Jadi, untuk
pengakuan pendapatannya itu masing-masing. Jadi ada 2 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bean. Bisa di next. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksinya yaitu sebesar $13 yang dihasilkan dari 2 item dengan harga yang berbeda tadi. Langkah yang keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Yang ini mengalokasikan harga transaksi untuk 2 kewajiban kinerja berdasarkan data relatif stand-alone selling price sebagai berikut. Bisa di next. Nah, Bean ini mengalokasikan harga transaksi untuk 2 kewajiban kinerja dengan relatif stand-alone selling price sebagai berikut. Nah, karena tadi kan sudah dijelaskan ada 2 item yang berbeda, masing-masing item itu untuk Beans one bag ini senilai $12 dan untuk large cup of coffee yaitu sebesar $3. Nah, untuk menghitung berapa presentasi yang harus dialokasikan untuk masing-masing produknya, kita hitung dulu presentasi dari masing-masing produk. Yaitu yang presentasi untuk Beans one bag ini dihitung dari harga penjualan yaitu sebesar $12 dibagi dengan jumlah yang harus dibayar oleh Tyler, yaitu $15. Jadi 12% dibagi $15 ini sebesar 80%. Dan presentasinya dihitung dari persentase dikali harga yang harus dibayarkan tadi ada 2 diskon untuk ada diskon sebesar $2 untuk Taylor karena membeli 2 item barang tersebut. Jadi 80% dikali $13, maka harga total yang harus dialokasikan ke produk Beans One Bag ini sebesar $10,40. Untuk yang kedua sama, presentasi dihitung dari harga awalnya sebesar $3 dibagi dengan harga total asli sebesar $15, maka dihasilkan presentasi $20 dan persentase 20% ini dikali dengan harga total setelah diskon yaitu sebesar $3 dan dihasilkan $2,6 harga untuk large cup of coffee. Dan harga total transaksi ini setelah diskon $2 ini sebesar $13 yang dialokasikan ke $10,4 ke Beans One Bag dan $2,6 ke secangkir kopi. Bisa di next. Untuk langkah yang terakhir yaitu mengakui pendapatan pada saat tiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Nah, Bian ini telah memenuhi kedua kewajiban kinerja pada saat kendali atas 2 item yang terjual, yaitu ada kantong kacang motor mocha dan secangkir besar kopi yang telah diberikan kepada Tyler. Maka Bian ini harus mengakui pendapatan sebesar $13 yang terdiri dari pendapatan dari penjualan biji motor mocha seharga $10,4 dan penjualan dari secangkir kopi seharga $2,6 dan semua total setelah diskon sebesar $13. Bisa di next. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, karena BIN itu sudah memenuhi kewajiban kinerjanya pada saat Tyler sudah menguasai produk tersebut. Nah, di sini ada indikator bahwa Tyler itu sudah mendapatkan kendali atas produk tersebut. Nah, indikator ini itu menyangkut kendali, jadi menyangkut dari sisi pembeli dan penjual. Kayak kapankah khususnya pembeli dianggap telah menguasai produk. Nah, di sini sudah diberikan ulasannya, yaitu yang pertama, ketika BIN sudah memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas kopi. BIN telah menyerahkan hak legal atas kopi, BIN telah menyerahkan visi kopi dari produk yang dijualnya, Tyler telah menerima risiko dan mendapatkan hak kepemilikan yang signifikan atas kopi, dan yang terakhir, Tyler telah menerima aset.
Sebenarnya konsep ini itu sederhana, tetapi kita bisa gunakan ketika contohnya nih, misal ada pembeli dan penjual yang berada di posisi yang sangat jauh atau berjauhan. Sebagai contoh, misalnya pembeli berada di Jakarta dan penjual ada di Surabaya. Ketika mereka melakukan transaksi, itu akan muncul pertanyaan, kapankah produk yang dibeli pelanggan itu sudah dikuasai pelanggan? Jadi kita bisa menggunakan konsep ini dan kita bisa mengetahui dalam pengiriman barang itu pasti ada syarat FOB destination dan juga FOB shipping point. Nah, dengan menganalisis FOB destination dan FOB shipping point, uh, dengan menggunakan apa yang tergambar dalam slide ini, kita bisa menyimpulkan bahwa titik di mana pembeli telah menguasai produk tersebut. Bisa di next. Bisa di next. Baik, saat ini kita sudah berada di learning objective yang kedua, yaitu untuk memperdalam mengenai penggunaan proses 5 langkah di dalam pengakuan pendapatan ini. Yang pertama, kita membahas mengenai kontrak, di mana kontrak ini merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih. Jadi, tidak bisa hanya ada satu pihak saja, karena kontrak itu minimal harus ada dua pihak, yang menimbulkan hak dan juga kewajiban dari masing-masing yang bersifat memaksa. Nah, bersifat memaksa ini maksudnya adalah pemaksaan secara hukum. Kontrak ini bisa berupa tertulis dan juga lisan seperti yang contoh sebelumnya dijelaskan antara Tyler dan juga Bin, yang merupakan kontrak lisan atau merupakan suatu kontrak yang tersirat di dalam praktik bisnis yang umum. Dalam kasus Tyler dan Bin, kita juga bisa melihat sebagai suatu kontrak yang umum. Jadi ketika kita membeli produk ke satu supermarket misalnya, jadi kita tidak perlu tuh menandatangani sebuah kontrak di atas kertas ketika kita membeli atau mengambil sebuah barang dan kemudian menyerahkan kepada kasir. Nah, itu dianggap kontrak sedang berlangsung dan itu juga disebut sebagai praktik bisnis yang umum. Bisa di next. Oke, selanjutnya dari sisi akuntansi. Nah, kita lihat sama akuntansi itu pendapatan tidak dapat diakui hingga kontrak contohnya yang sedikit kompleks ya. Ada OU, di mana mereka bersepakat untuk melakukan transaksi di mana mereka pada suatu tertentu mereka itu belum menandatangani kontrak karena MOU dan kontrak ini akan diakui kontraknya itu sudah terjebak di antara masing-masing pihak yang sudah terpenuhi. Yang kedua, perusahaan memperoleh hak dan juga hak untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa. Nah, ketentuan ini biasanya juga tertuang di dalam kontrak apabila kontrak tersebut berupa kontrak tertulis. Yang ketiga, hak dan kewajiban kinerja muncul aset bersih atau liabilitas bersih. Artinya perusahaan itu melakukan kontrak akan muncul hak dan juga kewajiban. Nah, hak itu dikaitkan dengan aset di mana kita ini bisa menerima uang atau menerima piutang. Dan kewajiban itu merupakan sebuah liabilitas di mana kita itu wajib menyerahkan aset kita, barang kita atau jasa maupun produk kepada pihak lain. Dan yang terakhir yaitu perusahaan tidak mengakui aset atau liabilitas kontrak hingga atau kedua pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kontrak. Artinya kita tahu bahwa kalau sudah bicara mengenai kontrak, kedua pihak itu harus menyerahkan hak dan menyerahkan kewajibannya dua pihak. Bisa di next.
Oke, untuk contohnya yaitu pada tanggal 1 Maret 2019, Margo Company melakukan kontrak untuk menyerahkan suatu produk kepada Sun Yun di tanggal 31 Juli 2019. Kontrak menyatakan bahwa Sun Yun harus membayar kontrak dengan harga penuh sebesar 5.000 pada tanggal 31 Agustus 2019. Biaya pengiriman barang sebesar 3.000. Margo mengirimkan produk ke Sun Yun pada tanggal 31 Juli 2019. Nah, kita bisa lihat di soal ada 3 tanggal, yaitu 1 Maret 2019, di mana ini merupakan tanggal ditandatanganinya sebuah kontrak. Yang kedua, tanggal 31 Juli 2019 merupakan tanggal penyerahan barang, dan 31 Agustus 2019 yang merupakan tanggal pembayaran. Dan pertanyaannya adalah, apakah jurnal yang harus dibuat oleh Margo Company berkaitan dengan kontrak ini di tahun 2019? Jurnal untuk mencatat penjualan dan juga HPP pada tanggal 31 Juli 2019. Nah, kenapa tidak dimulai di tanggal 1 Maret? Padahal kan di tanggal 1 Maret itu sudah ada kontrak. Nah, jadi di tanggal 1 Maret itu tidak ada jurnal, tapi hanya saja dicatat sebagai perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak lain. Jadi, tanggal 31 Juli, pada saat Margo menyerahkan barang pada Sun Yun, berarti transaksi penjualan itu sudah terjadi. Jadi ada serah terima barang, tetapi belum menerima uang tunai. Jadi kita akan mendebit terlebih dahulu account receivable senilai 5.000 dan sales revenue pada kredit dengan nilai yang sama yaitu 5.000. Dan kemudian jika menggunakan perpetual inventory system, di samping kita harus mencatat mengenai sales, kita juga perlu mencatat COGS-nya senilai 3.000 pada inventory di kredit senilai 3.000. Tapi kalau kita menggunakan periodic inventory system, kita hanya perlu mencatat jurnal yang pertama saja tanpa jurnal yang kedua. Bisa di next. Next. Oke, kemudian Margo akan membuat jurnal untuk mencatat penerimaan uang pada 31 Agustus 2019. Maka jurnal pada 31 Agustus 2019 itu, Margo akan mencatat cash pada account receivable senilai 5.000 atau kita bisa sebut sebagai transaksi untuk pelunasan piutang. Bisa di next. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang lain, yaitu kewajiban pelaksanaan atau kewajiban kinerja. Pada langkah kedua itu suatu janji untuk menyediakan suatu produk atau jasa yang jelas kepada pelanggan. Atau suatu janji untuk menyediakan suatu produk atau jasa yang bersifat bisa dibedakan kepada pelanggan. Nah, ini kita sudah bahas di slide-slide sebelumnya. Jadi di sini kita akan lebih bahas secara detail apa yang dimaksud dengan langkah kedua, yaitu kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Suatu produk atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan apabila pelanggan itu mampu untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber lain yang siap tersedia. Nah, ini adalah ketentuan untuk menetapkan apakah ada kewajiban pelaksanaan yang berbeda ataupun tidak. Jadi, yang pertama kita lihat dari manfaat atas barang atau jasa itu sendiri. Apakah manfaat itu berbeda atau tidak. Kemudian, bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia, artinya ini memang sudah ada barangnya. Sebagai contoh tadi di antara kopi dan biji kopi, yang memang secara fisik itu berbeda, dan kemudian memang tersedia atau disediakan oleh si penjualnya itu. Nah, tujuan dari kewajiban kinerja sendiri yaitu untuk menentukan apakah janji perusahaan untuk mentransfer barang dan jasa individual kepada pelanggan ataukah untuk mentransfer barang atau item gabungan yang berisikan barang atau jasa individual tersebut kepada pelanggan yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain di dalam kontrak. Bisa di next.
Contohnya, Tata Motors menjual sebuah kendaraan kepada Marquardt Auto Dealer dengan harga termasuk jasa telematik, yaitu diagnostik navigasi dan remote selama 6 bulan. Jasa telematik ini biasanya dijual secara terpisah dan Tata Motor dalam berbentuk fee bulanan. Setelah 6 bulan, pelanggan dapat memperbarui jasa ini dengan menggunakan fee bulanan. Nah, di sini pertanyaannya adalah, apakah Tata Motor menjual satu produk atau dua produk? Nah, di sini kita bisa analisis. Apabila melihat tujuan bisnis dari Tata Motor, maka penjualan ini adalah penjualan dua jenis produk atau dua jenis produk yang berbeda, yaitu Tata Motor di sini menjual kendaraan dan juga menjual jasa telematika, meskipun jasa telematik ini diberikan secara gratis, yang artinya diberikan secara cuma-cuma dalam waktu 6 bulan. Nah, bersifat pisah bisa dibedakan dan tidak saling memengaruhi ataupun tidak saling menghargai. Artinya, tanpa diagnosis navigasi, kita itu masih bisa tetap mengendari kendaraan yang dijual Tata Motor. Kemudian kalau misal kita punya kendaraan selain yang ditawarkan oleh Tata Motor, terus kita memasang diagnosis navigasi di Tata Motor, itu masih bisa. Nah, dari analisa sederhana kita ini, kita bisa simpulkan bahwa dua produk atau jasa ini memiliki karakteristik yang berbeda. Bisa di next. Nah, untuk contoh lainnya yaitu Softex menjual lisensi perangkat lunak hubungan pelanggan kepada Lopez Company seharga $600.000. Selain menyerahkan perangkat lunak tersebut, Softex berjanji untuk menyediakan layanan konsultasi khusus bagi bagian teknologi informasi Lopez. Pada contoh ini, Softex menyediakan layanan signifikan, yaitu menggabungkan barang dan jasa, yaitu lisensi dan juga layanan konsultasi ke dalam satu item gabungan di dalam kontrak dengan Lopez. Selain itu, perangkat lunak disediakan secara khusus oleh Softex dalam negosiasinya dengan Lopez. Nah, di sini pertanyaannya adalah, apakah fakta ini menggambarkan satu kewajiban kinerja atau kewajiban kinerja yang terpisah? Nah, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu nih, apakah yang dijual oleh Softex kepada Lopez ini, yaitu yang merupakan satu kewajiban atau dua kewajiban. Lisensi dan juga layanan konsultasi itu merupakan hal yang berbeda, dan ini harus ditentukan. Jadi, kita ini harus bertanya nih kepada si Softex, apakah lisensi dan layanan konsultasi ini merupakan dua hal yang berbeda? Nah, dan ini tuh harus dijawab oleh Softex sendiri. Dan ya, selama ini si Softex ini memberikan lisensi, tetapi juga memberikan layanan konsultasi. Artinya, kalau kita beli lisensi tanpa layanan konsultasi itu bisa. Maka bisa disimpulkan bahwa lisensi dan layanan konsultasi itu merupakan hal yang berbeda tetapi saling tergantung. Kemudian pertanyaannya, kalau kita menjual lisensi tanpa layanan konsultasi itu kan mungkin ya. Tapi bisa nggak sih kalau kita memberikan layanan konsultasi tanpa memberi sebuah lisensi dari Softex ini? Nah, itu nggak mungkin teman-teman, karena mereka akan melayani konsultasi itu kalau kita membeli lisensi dari Softex itu sendiri. Nah, demikian atas hasil analisis tadi, kita harus memutuskan apa ini adalah satu kewajiban pelaksanaan atau dua. Jadi contoh yang satu ini harus diperlakukan sebagai satu kewajiban kinerja karena meskipun dia jenis produknya berbeda, tapi saling berkaitan atau disebut sebagai saling ketergantungan. Nah, analisis seperti ini tuh diperlukan dalam proses pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 72. Bisa di next. Nah, masuk pada langkah ketiga, yaitu harga transaksi ini merupakan jumlah imbalan yang diperkirakan akan diterima oleh perusahaan dari pelanggan. Itu kontrak biasanya hal ini ditemukan karena pelanggan itu
setuju untuk membayar pada suatu jumlah tertentu yang sudah disepakati. Dengan demikian, perusahaan pun harus pertimbangkan terkait apakah ada imbalan, ketentuan mempertimbangkan ketentuan variabel, time value of money, ketentuan non-tunai, ketentuan pembayaran atau utang oleh pelanggan yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Bisa di next. Next. Oke, yang pertama, ketentuan variabel, di mana ketentuan variabel ini harga itu bergantung pada kejadian di masa yang akan datang. Nah, ketentuan variabel ini bisa meliputi peningkatan harga, penurunan volume, rabat, pembelian kredit, bonus kerja, ataupun royalti. Nah, ketentuan variabel ini biasanya perusahaan mengestimasi jumlah pendapatan untuk diakui. Yang pertama, nilai dan juga jumlah yang pasti. Bisa di next. Oke, jadi yang dimaksud dari nilai yang diharapkan ini merupakan jumlah bobot kemungkinan dalam suatu rentang jumlah tertentu yang dimungkinkan. Nilai yang diterapkan ini bisa saja tepat bila perusahaan ini memiliki kontrak bernilai besar dengan karakteristik yang sama. Dan nilai yang diharapkan ini bisa didasarkan pada jumlah tertentu dari probabilitas dan keluaran yang berlainan. Selanjutnya, yang kedua yaitu jumlah yang pasti, di mana ini merupakan suatu jumlah tunggal yang paling mungkin dalam suatu rentang output tertentu yang mungkin. Nah, jumlah yang pasti ini bisa saja tepat apabila kontrak memiliki hanya dua kemungkinan output. Bisa di next. Next. Oke, contoh dari ketentuan variabel yaitu Peabody Construction Company melakukan dengan pelanggan untuk membangun sebuah gedung senilai $100.000 dengan bonus kinerja sebesar $50.000 yang akan dibayar berdasarkan waktu penyelesaian. Jumlah bonus kinerja akan menurun sebesar 10% tidak sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Syarat dari kontrak ini sama dengan kontrak sebelumnya dan manajemen yakin bahwa berdasarkan pengalaman mereka memprediksi kondisi kontrak. Manajemen akan mengestimasi terdapat probabilitas 60% bahwa kontrak akan selesai sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Probabilitas 30% bahwa kontrak akan terlambat 1 minggu dan probabilitas 10% kontrak akan terlambat 2 minggu. Pertanyaannya dari kasus ini adalah bagaimana Peabody harus memperlakukan pendapatan berdasarkan ketentuan ini. Bisa di next. Nah, untuk penyelesaiannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan ilustrasi yang sebelumnya, yaitu pertanyaannya, bagaimanakah Peabody ini harus memperlakukan pendapatan berdasarkan ketentuan ini? Jadi, manajemen telah menetapkan bahwa metode probability weighted atau probabilitas tertimbang ini adalah pendekatan yang paling mungkin untuk melakukan prediksi. Nah, jika tepat waktu, maka probabilitasnya 60% dan perubahan 150.000, yang mana hasilnya 90.000. Lalu jika terlambat 1 minggu, probabilitasnya 30% dengan perubahan 145.000 dan menghasilkan 43.500. Dan jika terlambat 2 minggu, maka probabilitasnya 10% dengan perubahan 140.000 dan menghasilkan 14.000. Lalu jika dijumlahkan ketiganya antara 90.000, 43.500 dan juga 14.000, maka menghasilkan $147.500. Nah, keluar paling itu apabila teman percaya bahwa mereka ini dapat memenuhi tenggat waktunya dan menerima bonus sebesar $50.000. Dan berapa sih harga transaksinya? Yaitu $150.000 dengan probabilitas keluarannya sebesar 60%. Next. Lalu selanjutnya ini ketentuan variabel di mana perusahaan mengalokasikan ketentuan variabel
hanya apabila hal ini diyakini sangat mungkin untuk mendapatkan jumlah tersebut. Dan perusahaan ini mengakui ketentuan variabel hanya apabila pada dua kondisi, yaitu yang pertama, mereka memiliki pengalaman dengan kontrak yang sama dan dapat digunakan untuk mengestimasi jumlah kumulatif dari pendapatan. Seperti di contoh soal sebelumnya ini, kayak 60%, 30%, dan 10%. Penghitungan ini menggunakan pengalaman yang terjadi di masa lalu atas kontrak yang serupa. Lalu yang kedua, berdasarkan pengalaman mereka tidak mengharapkan terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya. Nah, jadi apabila mereka ini menargetkan untuk mendapatkan 150.000 seperti di contoh sebelumnya, maka perusahaan ini harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkannya. Dan apabila kriteria ini dipenuhi, maka pengakuan pendapatan ini sifatnya dapat memaksa. Next. Lalu ada menentukan harga transaksi, yaitu time value of money, yang mana kontrak atau transaksi penjualan ini melibatkan komponen finansial yang signifikan, yaitu yang pertama bunga akrual atas ketentuan yang dibayarkan melebihi batas waktu. Yang kedua, menilai wajar ditentukan pengukuran ketentuan yang diterima atau dengan mengurangi pembayaran menggunakan tingkat bunga imputed. Dan yang terakhir yaitu perusahaan melaporkan sebagai beban bunga atau pendapatan bunga. Next. Nah, selanjutnya itu syarat pembayaran diperpanjang dengan ilustrasi. Pada 1 Juli 2019, SEK Company menjual barang kepada Grand Company senilai 900.000 dengan memperoleh wesel 4 tahun, bunga kuponnya 0 dengan nilai nominal 1.416.163. Dan barang ini memiliki harga pokok sebesar 590 juta. Pertanyaannya yang pertama, berapakah pendapatan yang harus SEK Company catat pada 1 Juli 2019? Dan yang kedua, berapakah pendapatan yang harus dilaporkan terkait dengan transaksi pada tanggal 31 Desember 2019? Nah, jurnal untuk mencatat penjualan SEK kepada Grand Company pada 1 Juli 2019 yaitu yang pertama, notes receivable pada sales revenue sebesar 900.000 dan juga yang kedua, cost of goods kepada inventory sebesar 590.000. Next. Nah, lalu jurnal untuk mencatat pendapatan bunga pada akhir tahun 31 Desember 2019 yaitu notes receivable pada interest revenue dengan nominal sebesar 54.000. Nah, nilai 54.000 ini dapat dari 12 dikali setengah dikali 900.000. Setengah ini karena terjadi pada bulan Juli, yang artinya per 6 bulan. Nah, perusahaan ini tidak membutuhkan penggunaan time value of money apabila periode waktu untuk pembayaran ini kurang dari 1 tahun. Artinya time value of money ini efektif kalau digunakan untuk menghitung untuk rentang waktu yang panjang. Next. Nah, yang selanjutnya itu ketentuan non-tunai. Itu barang, jasa, atau ketentuan non-kas lain, yang mana perusahaan kadang ini menerima kontribusi, misalnya donasi, hadiah. Lalu yang kedua, pelanggan ini kadang berkontribusi dalam bentuk barang atau jasa, misalnya ini peralatan atau tenaga kerja, lalu sebagai bagian dari ketentuan dalam penyediaan barang atau jasa. Nah, secara umum, perusahaan ini mengakui pendapatan berdasarkan basis nilai wajar yang diterima. Ketika melakukan pertukaran antar barang, maka yang digunakan adalah nilai wajar dari barang yang dipertukarkan. Apabila tidak memiliki nilai wajar, maka harus menghitung di antara kedua produk. Next. Nah, selanjutnya yaitu
ketentuan pembayaran atau terutang kepada pelanggan, yang mana meliputi diskon, rabat volume, kupon, produk gratis, atau jasa. Nah, diskon ini mengacu ke harga, sedangkan rabat ini mengacu ke volume atau fisik barangnya. Lalu, secara umum, elemen ini mengurangi ketentuan yang diterima dan pendapatan yang diakui. Next. Selanjutnya yaitu diskon volume, yang mana ilustrasinya yaitu Samsung Company menawarkan pelanggannya sebuah diskon volume 3% apabila mereka membeli produk setidaknya 2 miliar selama tahun kalender tertentu. Nah, pada tanggal 31 Maret 2019, Samsung berhasil melakukan penjualan 700.000 kepada Artico dalam 2 tahun sebelumnya. Samsung menjual lebih dari 3 juta kepada Arctic selama periode 1 April sampai 31 Desember. Nah, pertanyaannya, berapakah pendapatan yang diakui oleh Samsung atas 3 bulan pertama tahun 2019? Nah, Samsung ini membuat jurnal pada 31 Maret 2019, yaitu akun receivable pada sales revenue dengan nilai sebesar 679.000. Samsung harus mengurangi pendapatannya sebesar 21.000 yang didapat dari 700.000 dikali 3%. Nah, 3% ini karena adanya ketentuan diberi diskon 3% pada tahun kalender tertentu, karena transaksi ini harus diberikan rabat. Next. Lalu diasumsikan pelanggan Samsung ini memenuhi ketentuan diskon, maka Samsung membuat jurnal yaitu cash pada account receivable sebesar 679.000. Nah, apabila pelanggan Samsung gagal memenuhi ketentuan diskon, maka Samsung membuat jurnal yaitu cash pada account receivable dan juga sales discount forfeited, yaitu cashnya 700.000 dan akun receivable-nya 679.000 dan sales diskonnya 21.000. Next. Lalu selanjutnya mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah, yang mana berdasarkan nilai wajar relatif. Lalu ukuran terbaik dari nilai itu apa yang perusahaan dapat jual dari barang atau jasa bila menggunakan basis terpisah atau standalone basis. Nah, apabila tidak tersedia ini, maka perusahaan harus menggunakan estimasi terbaik atas barang atau jasa yang dijual menggunakan unit terpisah atau standalone unit. Next. Nah, selanjutnya ada pendekatan alokasi yang mana ada 3, yaitu yang pertama adjusted market assessment approach, yang kedua expected cost plus margin approach, dan yang terakhir ada residual approach, yang mana penerapannya seperti yang ada di tabel ini. Lalu next. Nah, untuk ilustrasi selanjutnya yaitu kewajiban kinerja berganda. Nah, Handler Company adalah perusahaan pembuat peralatan yang biasa digunakan dalam industri konstruksi. Nah, produk handler ini mencakup potongan-potongan kecil hingga besar sebuah mesin otomatis, sehingga suatu sistem kompleks yang berisi banyak komponen. Harga jual unitnya berkisar 600.000 sampai 4 juta, termasuk jasa pemasangan dan pelatihan. Proses instalasi tidak akan mengubah kekhasan peralatan dan tidak memerlukan hak kepemilikan atas informasi peralatan agar peralatan ini dapat terinstal sesuai dengan spesifikasinya. Next. Lalu handler ini memiliki kesepakatan dengan C Company. C membeli peralatan dari handler dengan nilai 2 juta dan memilih handler yang melakukan instalasi. Harga produknya berlaku baik menggunakan atau tidak menggunakan jasa instalasi. Beberapa perusahaan ini melakukan sendiri pekerjaan instalasi karena memiliki pekerja pemasangan atau karena koneksi dengan pihak lain. Layanan instalasi yang sudah termasuk di dalam kesepakatan ini diestimasi dengan harga jual terpisah sebesar 20 juta. Next.
Lalu handler ini memiliki kesepakatan dengan C Company yang mana harga jual terpisahnya ini dari sesi pelatihan diestimasi sebesar 50.000. Perusahaan lain dapat pula melakukan jasa pelatihan seperti ini. Lalu C berkewajiban membayar sebesar 2 juta atas pengiriman dan instalasi peralatan. Handler juga mengirimkan peralatan pada tanggal 1 September 2019 dan menyelesaikan instalasinya pada 1 November 2019. Dengan penyerahan kendali produk telah selesai. Pelatihan berkaitan dengan penggunaan peralatan dimulai setelah instalasi selesai dan berlangsung selama 1 tahun. Peralatan ini memiliki masa manfaat 10 tahun. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dari ilustrasi sebelumnya, maka didapat beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama atau pertanyaan A, yaitu apakah kewajiban kinerja untuk tujuan akuntansi dari penjualan peralatan ini? Dimana tujuan utama dari handler sendiri adalah menjual peralatan atau baik itu peralatan kecil maupun peralatan besar, di mana jasa lainnya juga berupa instalasi dan pelatihan bisa saja dilakukan oleh pihak lain. Nah, oleh karena itu, peralatan, instalasi, dan pelatihan ini adalah 3 produk atau jasa yang berbeda. Tiap item memiliki harga jual terpisah atau stand-alone selling price dan tidak saling berkaitan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya si handler ini memiliki 3 kewajiban, yaitu menjual peralatan, melakukan jasa instalasi, dan juga melakukan jasa pelatihan. Selanjutnya yaitu pertanyaan B. Apabila terdapat lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimanakah pembayaran 2 juta dolar ini dialokasikan ke dalam berbagai komponen? Nah, jika terdapat lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, maka harga yang tertera harus dialokasikan ke berbagai kewajiban. Nah, di sini total pendapatan sebesar 2 juta tersebut harus dialokasikan ke dalam 3 komponen berdasarkan harga terpisah. Bisa relatifnya masing-masing atau relatif stand-alone selling price. Nah, pada kasus ini, harga terpisah peralatan adalah 2 juta, kemudian biaya instalasinya itu 20.000 dan pelatihan besar 50.000. Oleh karena itu, harga jual terpisahnya yaitu 2.070.000 dolar. Didapat dari 2 juta tadi ditambah 20.000 dan ditambah 50.000 dolar. Maka alokasiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk peralatan sendiri, alokasinya yaitu berjumlah 1.932.367 dolar yang didapat dari proporsinya 2 juta dibagi 2.070.000 dikali 2 juta. Begitupun dengan instalasi dan pelatihan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Kemudian handler mencatat jurnal berikut ini pada 1 November 2019 untuk mencatat pendapatan penjualan dan pendapatan jasa atas instalasi sebagai unearned service revenue. Kenapa dicatat sebagai unearned service revenue? Karena pendapatannya tersebut si handler tersebut belum menerima uang atau service revenue-nya yaitu belum dimiliki secara sepenuhnya. Nah, untuk jurnalnya sendiri itu pada tanggal 1 November 2019, si handler akan mengakui cash sebesar 2 juta, kemudian service revenue dari instalasi tadi yaitu sebesar 19.324 dolar, kemudian unearned service revenue-nya dari pelatihan tadi, mana dicatat sebagai unearned service revenue karena menerima uang tunai terlebih dahulu, namun masih ada kewajiban untuk menyerahkan jasa pelatihan di masa yang akan datang dan juga mencatat sales revenue di kredit sebesar 1.932.367 dolar. Untuk pertanyaan B yaitu selanjutnya asumsikan harga pokok peralatan adalah 1.050.000 dolar. Jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan tersebut adalah yaitu COGS-nya 1.500.000 di bagian debit dan di kreditnya itu inventory. Nah, si handler ini
mengakui pendapatan dari penjualan peralatan sesaat setelah instalasi selesai dikerjakan pada 1 November 2019. Nah, ini pendapatan ini diakui pada saat penjualan peralatan pada saat instalasi itu selesai dikerjakan. Nah, meskipun transaksinya dilakukan September, tapi pengakuannya itu baru dilakukan pada saat 1 November, yaitu ketika instalasi selesai dikerjakan. Di samping itu, juga pengakuan pendapatan atas transaksi atas jasa instalasi karena jasa tersebut telah selesai diberikan. Selanjutnya yaitu handler mengakui pendapatan pelatihan berdasarkan basis garis lurus yang dimulai pada 1 November 2019 atau sebesar $4.026 yang didapat dari $48.309 dibagi 12 bulan selama 1 tahun, kecuali apabila ada metode lain yang lebih tepat seperti presentasi penyelesaian atau percentage of complete method yang akan dibahas pada sesi selanjutnya. Jadi bakalan ada banyak metode untuk menghitung hal tersebut. Nah, jurnal untuk mencatat pendapatan pelatihan selama 2 bulan tersebut yaitu unearned service revenue sebesar $8.052 dan service revenue training sebesar $8.050 yang didapat dari 4.026 dikali 2 bulan. Selanjutnya yaitu si handler ini mengakui pendapatan pada 31 Desember 2019 sejumlah $1.959.743 yang didapat dari $1.932.367 ditambah 19.324 ditambah 8.052. Handler membuat jurnal berikut untuk mengakui sisa pendapatan pelatihan tahun 2020. Asumsikan jurnal penyusunan dilakukan pada akhir tahun. Nah, si handler ini akan mencatat sebagai unearned service revenue-nya di debit sebesar 40.252 sebagai sisa dari pelatihan. Kemudian service revenue-nya dari 48.309 tadi dikurang 8.052. Kemudian selanjutnya yaitu perusahaan memenuhi kewajiban kinerja pada saat pelanggan telah mendapatkan kendali atas barang atau jasa. Perubahan dalam indikator kendali yaitu yang pertama ada perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran atas aset yang diserahkan. Kemudian perusahaan telah menyerahkan hak legal atas aset. Perusahaan telah menyerahkan kepemilikan aset fisik. Kemudian yang keempat, pelanggan telah menerima risiko dan hak kepemilikan. Dan yang terakhir yaitu pelanggan telah menerima aset. Nah, ketika kelimanya itu terpenuhi, maka dapat dikatakan pengendalian atas barang dan jasa tersebut telah berpindah dari penjual ke pembeli. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan dari kewajiban kinerja yang melampaui waktu. Nah, di mana ketika melampaui waktu, maka akan mengukur progres melalui penyelesaian, yaitu menggunakan metode untuk mengukur progres harus menggambarkan penyerahan kendali dari perusahaan kepada pelanggan. Nah, metode yang paling umum yaitu cost to cost dan unit of delivery method, yang mana tujuannya dari metode tersebut adalah untuk mengukur tingkat progres atau kemajuan dalam hal biaya, unit atau nilai yang ditambahkan. Nah, di sini sebenarnya yaitu ada faktor pendapatan pada saat atau sebagai pihak kewajiban kinerja telah dilaksanakan. Yang di sini ada uraian lengkap dari langkah-langkah tadi. Mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian mungkin presentasi dari kelompok 4 terkait pengakuan pendapatan tadi. Mungkin kami akhiri untuk presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 4 meminta maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.